Menjadwalkan sidang pemeriksaan. Halo, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa utang pajak itu timbul dan bagaimana cara menghapusnya? Sebelum itu, apa sih utang pajak itu? Semuanya akan dibahas dalam video berikut ini. Utang pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena belum terpenuhi. Entah itu kesalahan, kelalaian, ataupun keterlambatan. Timbulnya utang pajak terjadi karena dua ajaran. Yang pertama, ajaran material, dan yang kedua, ajaran formil. Ajaran material. Utang ini timbul karena berlakunya undang-undang di mana seseorang dikenakan pajak akibat perbuatan, keadaan, dan peristiwa. Dan ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Dan ada contohnya, itu dari perbuatan, yaitu ketika kita melakukan penjualan. Dan yang kedua, itu contoh dari keadaan, yaitu ketika Anda memiliki tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, contoh peristiwa, yaitu ketika Anda mendapatkan hadiah undian. Nah, yang selanjutnya itu ada ajaran formil. Ajaran formil ini timbul karena dikeluarkannya SKP. SKP itu apa sih? SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Nah, itu dicetuskan oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Contohnya itu kalau Anda punya kendaraan, maka dari itu akan dikenakan pajak. Nah, Anda bisa lihat nih berapa pajak yang harus Anda bayar. Nah, selanjutnya itu gimana caranya untuk menghapus utang-utang pajak. Nah, di situ tuh ada 5 utang pajak. Yang pertama itu ada pembayaran, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga ada kadaluarsa, yang keempat itu ada pembebasan, dan kelima itu ada penghapusan. Yang pertama, itu pembayaran. Ketika WP dapat membayar sendiri atau menguasakannya kepada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak tersebut. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat dibayarkan untuk utang pajak. Contohnya itu seperti membayar pajak pada bulan ini, maka dikompensasikan ke bulan depan. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa penagihan, hak untuk menagih pajak akan kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang atau berakhirnya masa pajak. Berdasarkan pasal 22 UU KUP, kadaluarsa penagihan pajak dapat tertanggung apabila ada beberapa hal yang dipenuhi. Salah satunya diterbitkan surat paksa atau pengakuan utang pajak dari WP, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, ada pembebasan. Tapi pembebasan di sini umumnya meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak, bukan pokoknya. Berarti masih ada dong utang pajaknya. Bisa hilang melalui jalur pengadilan pajak, tetapi jika Anda menang. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, itu ada penghapusan. Penghapusan bedanya dengan pembebasan apa nih? Nah, bedanya itu karena keadaan keuangan wajib pajaknya. Misalnya karena WP ini bangkrut atau kena musibah, maka utang pajak itu bisa dihilangkan atau dihapus.